domba itu makanannya apa Bapak Ibu? Rumput. Nah sekarang bisa membayangkan kalau domba seperti kita dibaringkan di atas rumput. Itu artinya apa? Kita dibaringkan di atas ketersediaan. Bilang sama-sama ketersediaan. Oke? Jadi tidak perlu susah-susah untuk mencari makananmu. Sebab Yesus sudah menyediakan. Ya. Dan ini harus dipahami, dimengerti, dipercayai, diterima sampai mengkristal menjadi satu dengan tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita. Yesus sudah menyediakan. Ia membaringkan aku di atas persediaan. Jadi kalau aku bangun, aku melihat persediaan. Kalau aku tidur, aku juga tidur di atas ketersediaan. Ini hebat Bapak Ibu. Tapi seringkali kita lupa pada saat kita menghadapi situasi yang susah. Utang belum terbayar. Ya kan, kewajiban belum tahu dari mana kita nanti harus melunaskannya. Jadi bingung. Kalau bingung, maka seringkali ini menjadi sesuatu yang terpinggirkan gitu ya. Karena kita fokus pada situasi kita, keadaan kita, masalah kita yang seringkali menekan kita. Apapun itu. Entah itu keuangan, entah itu pekerjaan, entah itu kesehatan, sakit, entah itu soal hubungan-hubungan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, anak-anak kita tentang sekolah, saudara-saudara dalam banyak hal. Oke. Tapi ingat, justru di saat seperti yang kita tidak pernah mengharapkan untuk terjadi dalam hidup kita, dan itu terjadi, pikiran kita, fokus kita jangan sampai dialihkan kepada hal-hal yang buruk tadi. Ya, iblis selalu mau mengalihkan kita kepada hal-hal yang buruk itu. Tapi Tuhan ingin engkau melihat kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya. Dan ingat Bapak Ibu, saudara sekalian, Ia membaringkan kamu dan saya di atas persediaan. Takkan kekurangan aku. Amin. Kalau ditanya apakah hari ini ada yang kekurangan, jawab tidak. Aku tidur di atas ketersediaan. Ketika aku bangun di atas ketersediaan. Ketika aku perlu makan, aku hanya makan dari tempat di mana aku ada. Sebab Tuhan memelihara aku, Tuhan menyediakan aku. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman kepada Abraham. Kapan itu? Ini pada saat dia pergi ke Gunung Moria, sudah pamitan sama Sarah, bawa Ishak untuk dipersembahkan. Karena Tuhan bilang, bawa anak itu naik ke Gunung Moria dan persembahkan bagi aku. Saudara, ini hal yang tidak biasa. Betul. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, ini Abraham bukan orang yang suka berbantah-bantah. Ya, Tuhan, permintaanmu aneh sih. Kamu yang kasih ketika aku gak punya anak. Kamu yang janjiin anak. Ya, di usia tuaku anak itu ada. Ya. Tapi sekarang engkau mau minta dikorbankan, dipersembahkan. Saya gak mudeng dengan jalan pikiranmu. Tidak ada ceritanya berbantah-bantah. Dia hanya naik saja, taat saja. Karena di dalam pikiran Abraham, kamu bisa nebak apa yang terjadi?
Pikiran kenapa dia begitu taat? Bukankah pikirannya juga bergejolak? Saudara-saudara, ini yang dipikirkan Abraham. Waktu kandungan Sarah kosong, tidak ada isinya. Tuhan kasih isi, kasih benih, hidup dan lahir. Hari ini, kata Abraham, jasadnya, tubuhnya Ishak sudah ada. Berarti keadaan lebih baik. Dulu di rahim kosong, sekarang Ishak sudah ada. Jadi kalau Ishak dikorbankan, Abraham percaya, tercatat dalam Alkitab, Tuhan pasti akan membangkitkan Ishak. Hebat gak imannya yang kayak gitu tuh loh, dia punya. Spektakuler. Ya, saya gak bisa masuk tuh ke situ tanpa kasih karunia-Nya. Karena pikiran jalan, logika jalan. Cara pikir Tuhan, cara pikir kita jauh. Tapi kamu tahu, rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan bilang, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini gambaran tentang Bapak yang begitu baik, yang rela menyerahkan anaknya, anak tunggalnya. 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Yuk kita baca sama-sama selanjutnya. 1, 2, 3. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Kamu anak-anak yang dikasihi Tuhan, kamu gak akan dikorbankan. Sebab anak tunggalnya Yesus Kristus sudah dikorbankan, menggantikan kita. Ayat yang ke-14, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Di atas gunung Golgota sudah disediakan. Luar biasa. Kita mundur ke belakang ya. Kita lihat kisah penciptaan. Saudara, kalau kamu mengingat kebenaran firman ini, saya berani ngomong, gak layak untuk kita khawatir. Karena cara bekerja Tuhan dari dulu, sekarang, dan seterusnya sama. Ya, Tuhan sudah menyediakan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 harusnya Bapak Ibu baca semua, tapi kan terlalu panjang. Saya mau percepat, ya. Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu sebelum Dia menciptakan manusia. Artinya apa? Hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan segala sesuatu. Cakrawala, langit, air dipisahkan. Terang dan gelap dipisahkan. Tuhan berfirman, tumbuhlah tanam-tanaman, ada ikan di air. Ya saudara. Dan kemudian disuruh berbuah. Ya. Hari yang ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Saudara-saudara,
Semua yang Tuhan ciptakan hari 1 sampai hari 5 itu diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Dia tidak menciptakan manusia baru menciptakan segala sesuatu. Telat Bapak Ibu. Dia menciptakan segala sesuatu baru manusia. Dan ingat, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Artinya Tuhan menaruh manusia di Taman Eden itu di padang rumput yang hijau. Tidak layak untuk kita khawatir, bukan? Karena Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan ini yang ayat saya pilih. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari pertama sampai hari kelima Tuhan bilang, semua baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ayat 31. Ini setelah Tuhan menciptakan manusia. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Saudara-saudara, bisa membayangkan ya, hari pertama 2, 3, 4, 5 Tuhan ciptakan semuanya dan Tuhan bilang semuanya baik. Begitu Tuhan taruh manusia di tengah-tengah segala sesuatu yang baik, lalu Tuhan bilang, sungguh amat baik. Saya mau tanya, sungguh amat baik itu untuk siapa? Untuk dia yang ditempatkan di tengah-tengah segala yang baik. Jadi kalau Tuhan ciptakan manusia dan sekarang ini Tuhan tebus dengan nyawanya sendiri. Engkau yang dulu jauh sekarang dekat. Engkau yang dulu seteru sekarang adalah anak yang dikasihinya. Tidakkah engkau memahami bahwa engkau adalah ciptaan dan tebusan yang sungguh amat baik? Beritahu sebelahmu, amin tuh. Amin. Sekarang saya mau coba tanya, kalau engkau adalah sungguh amat baik hidupmu, engkau biji mata Tuhan, engkau disayang Tuhan, engkau dihargai Tuhan dengan cara menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk engkau yang sebetulnya saya juga tidak layak. Mau ngomong apa? Bukankah kita bisa sepakat pagi ini? Saya terlalu berharga di mata Tuhan. Sehingga nilai tukar saya bukan soal kambing domba, soal lembu. Tapi nilai tukar hidup saya adalah nyawa anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Haleluya, amin. Sekarang, kalau engkau diciptakan ditebus dengan nilai sungguh amat baik, mengapa engkau khawatir dengan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan sebelumnya? Tuhan ciptakan sebelumnya. Tuhan berikan sebelumnya. Hanya masalahnya adalah kamu hari ini belum melihatnya mungkin. Beberapa orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan gak akan bisa mundur ke belakang. Betul kan? Engkau baik, sungguh sangat baik. Tapi mungkin ada orang-orang yang karena kesesakan hidupnya masih bertanya tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kenapa ini terjadi di dalam hidupku?
Mengapa muncul pertanyaan seperti itu? Kekhawatiran, kecemasan. Siapa yang harus menolong saya? Siapa yang harus membantu saya? Dan banyak orang datang kepada saudaranya. Saudaranya pun tidak mau membantu. Ngerti enggak? Pak, dia kaya. Kalau dia mau membantu saya itu kecil. Kecewa saya. Dia ternyata enggak seperti yang saya pikirkan. Saya lagi butuh-butuhnya nih, tapi dia enggak membantu. Dan mungkin dia akan datang kepada pendeta. Pak pendeta, saya butuh bantuan. Pak pendeta bilang, mungkin saya bisa membantu enggak banyak. Dalam hatinya, apa arti bantuan ini? Karena tidak bisa menyelesaikan masalahku. Dia pulang dan kecewa. Tuhan, kenapa orang-orang yang seharusnya bisa membantu tidak Engkau gerakkan untuk membantu? Pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu? Seolah-olah sekelilingmu gak peduli dengan kamu. Saya mengingatkan pagi ini, hari ini di sini, Tuhan memperhatikan kamu. Tuhan tuh peduli dan sayang sama kamu. Dan kamu tahu enggak, mengapa sekeliling menolak kamu? Tidak bisa menolong kamu. Supaya kamu tahu bahwa Tuhan bisa menolongmu dengan cara yang di luar pemikiranmu. Serius Bapak, Ibu. Banyak orang minta pertolongan dari manusia dan terikat dengan manusia. Tidak melihat dari Tuhan. Ada saat seperti itu. Dan saya bersyukur sejak Injil kasih karunia diberitakan, dikhotbahkan. Saya bersyukur Pak Vincent. Enggak ada jemaat yang datang lagi kepada saya. Apa? Utang. Sudah di sana Pak. Untuk utang. Saudara-saudara, dulu sekali saya kehilangan banyak teman. Hanya karena dia datang untuk utang. Dan saya jatuh belas kasihan kan, utang. Karena kalau memberi terlalu besar sih, ya, dan nggak bisa bayar. Akhirnya mereka nggak ke gereja karena sungkan, malu, berkali-kali. Dan saya pernah khotbah, Bapak Ibu percayalah, Tuhan peduli dengan engkau meskipun saya kelihatannya nggak peduli. Maaf ya, Pak Yakub ngomongnya nggak enak. Tapi saya percaya perkataan firman Tuhan, celakalah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Celaka. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan, amin, Tuhan. Dan ini kisah di dalam perjanjian baru. Pak Vincent sih kasih tema ini sebetulnya, tapi tema ini ternyata sudah saya khotbahkan bulan Januari. Jala yang tidak koyak. Saya nggak tahu apakah engkau masih mengingatnya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini setelah kebangkitannya. Ya, Yesus menampakkan diri dan mereka enggak tahu kalau itu Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab murid-muridnya, "Tidak ada." Saudara, garis bawah ini, tidak ada. Mereka hidup nelayan ya, hari-hari ke hari. Kalau nangkep ikan, makan. Kalau nggak nangkep ikan, nggak makan.
Ya. Kenapa tidak ada? Karena sepanjang malam kami mencari ikan dan tidak seekor pun kami tangkap. Bayangkan, nelayan yang sudah berpengalaman puluhan tahun bisa berangkat kerja pulang tanpa hasil. Gimana pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian? Pernah nge-Grab, Gojek, Pak Sofyan? Sehari gak ada satu penumpang pun. Gak pernah toh Pak? Nah, ini pernah ngalami seperti ini. Puji Tuhan Pak, kasih karunia itu menyertai Pak Sofyan. Ada yang di sini Pak Kurnia ya, sehari gak dapat penumpang padahal sudah ngetem. Pak Tirta. Gak pernah toh Pak? Satu adalah ya. Ikan di laut Bapak Ibu, Danau Tiberias. Banyak. Di dalam banyak. Gak mau masuk jalawi. Kejadian yang seperti ini namanya extraordinary. Bukan luar biasa begini Bapak Ibu. Luar biasa begini. Betul-betul di bawah. Tapi saya tahu, setiap orang punya pengalaman hidup bisa jadi seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka yang tadi bilang tidak ada, lauk itu nggak ada tuh loh, nggak ada. Dia bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara, hidup itu karena firman. Bukan dari roti saja. Ada padamu lauk? Tidak ada. Dengar firman dulu. Karena Yesus bilang, manusia hidup dari semua perkataan dari mulut Tuhan. Nah ini, mereka dengar firman. Tebarkanlah sebelah kanan perahu. Lalu mereka menebarkannya. Keren Bapak Ibu, kalau saudara ngalami sepanjang malam tidak dapat apa-apa, lari, cari khotbah-khotbah, baca Alkitab, dengar firman. Apa yang Tuhan mau ngomong nih, di saat aku sudah mengusahakannya, tapi tidak ada hasil. Dengar firman. Dan setelah itu lakukan firman. Saudara, lalu mereka menebarkannya dan yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Setelah dihitung jumlahnya 153. Hitung berkatmu satu-satu. Lagu waktu saya masih kecil di gereja saya masih ingat. Ingat semua janganlah lupa. Hitung berkat satu persatu. Dan kau kan lihat kebaikannya. Maka murid yang dikasihi Yesus namanya Yohanes. Ini Injil apa? Injil Yohanes. Yang ngomong murid yang dikasihi Yesus siapa? Yohanes. Jadi dia mengomong tentang dirinya sendiri. Yang lain nggak ada tuh. Matius, Markus, Lukas, nggak ada yang ngomong gitu. Satu-satunya nih murid yang bilang murid yang dikasihi Yesus. Nah, satu-satu muridnya yang menyadari dikasih Yesus, matinya mati tua di Pulau Patmos. Yang lainnya mati syahid. Petrus disalib, kepalanya di bawah. Paulus dibunuh dan dibakar. Wah, ngeri. Tapi penuh kemuliaan Tuhan. Mati seperti itu tuh nggak apa-apa sih Bapak Ibu. Wong namanya juga mati ya toh. Sudah hilang rasa, ya kan? Saudara-saudara. Tapi begitu murid yang dikasihi Yesus, matinya mati tua.
Saudara, anak-anak yang dikasihi Yesus, bilang amin. Amin. Engkau mati tua, jangan mati muda. Amin. Ya, beranilah ngomong untuk berkata, aku anak yang dikasihi Yesus. Serius Bapak Ibu. Dan murid yang dikasihi Yesus, kesadaran akan itu membuat kita melihat banyak kebaikan Tuhan. Oke. Ketika dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, yang melihat Tuhan pertama kali setelah kebangkitan di Danau Tiberies adalah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ya, Petrus memang spontanitasnya luar biasa. Keren ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 200 hasta saja. Kira-kira nih 90 meter, 100 meter dari bibir pantai. Ada nelayan di sini, menurut kalian itu kalau 100 meter dalam atau dangkal? Dangkal. Saudara, di jarak 100 meter bisa nangkep ikan banyak, itu ceritanya gimana? Sekali lagi ya Bapak Ibu, dengar baik-baik ya. Ia membaringkan aku di atas ketersediaan. Di atas ketersediaan ada perahu. Di atas perahu ada murid-muridnya. Di bawahnya banyak ikan. Skenario yang pertama adalah memang ikan lagi rapat di situ, rame-rame, kumpul, ya, arisan. Lalu datanglah perahu dan suruh tebarkan jala. Skenario yang kedua, karena firman Tuhan bilang bahwa tebarkanlah jalamu, dan ikan-ikan itu mendengar firman, lalu mereka rame-rame menyerahkan diri ke samping perahu itu sehingga masuk jala. Skenario 1 atau skenario 2 enggak ada masalah. Yang penting jalannya penuh. Ya, enggak usah mikirin skenario, itu kan skenario saya. Ya kan? Ketika mereka tiba di darat, nah ini sudah dapat tangkapan yang banyak, mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya, katakan sama-sama, ikan dan roti. Lah yang tangkapannya aja belum diturunkan kok sudah ada. Makanya saya bilang, di atas persediaanmu ada persediaan. Wih, persediaan yang berlapis-lapis. Jadi kalau kamu gak bisa nangkep yang di atas, kamu akan melihat lapisan yang kedua, mujizat Tuhan. Saya mau tanya, kapan Yesus nangkep ikan? Kok dia sudah punya ikan di atas panggangan? Roti, dari mana dia bawa roti? Dia datang bilang, ada padamu lauk? Tidak ada. Lah Yesus dapat dari mana itu? Ketersediaan di atas ketersediaan. Melimpah di atas kelimpahan. Aku senang nih hari ini, pagi ini spontanitas dapat terima kalimat-kalimat yang buat saya nih, terima kasih Tuhan. Itu dahsyat Tuhan. Yesus memang betul-betul sudah menyediakan. Kata Yesus kepada mereka, ini lanjutannya, bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap itu sebagai tambahannya. Saudara-saudara, ini ayat yang terakhir. Simon Petrus naik ke perahu itu, lalu menghela jala itu ke darat dan penuh ikan-ikan besar. Bukan hanya banyak ikan, tapi ikannya besar-besar. Pilihan. Makanya saya nggak mudeng itu dari skenario-nya gimana tuh. Ikan-ikan besar lagi rapat di situ, ngumpul, ditangkap atau memang karena dengar firman lalu datang. Saudara-saudara. Atau malah tidak ada ikan sama sekali, begitu jala ditaruh, baru ada ikan. Wah. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu,
Jala itu tidak koya. Ayo katakan sama-sama, jala itu tidak koya. 1, 2, 3, jala itu tidak koya. Bilang kepada dirimu sendiri. Yuk. Bilang kepada dirimu sendiri, jalaku tidak koya. Sekali lagi, jalaku tidak koya. Tepuk tangan. Wih, luar biasa. Tahu jala koya? Masuk, keluar. Dapat banyak, buat bayar rumah sakit. Nggak enak itu. Ya, siapa yang mikir kerja untuk bayar rumah sakit besok? Nggak ada. Bahkan hari ini banyak orang ikut asuransi rela bayar premi. Saya tanya, memangnya kalau kamu ikut asuransi, kamu berharap sakit? Ya enggak sih Pak. Tapi kan mungkin sakit. Loh, kok mungkin? Mungkin enggak sih kamu hidup tanpa sakit? Tanya sama Oma Mariana, saya enggak datang hari ini. Selama hidup enggak pernah pergi dokter. Umurnya 93. Selama hidup enggak pernah masuk rumah sakit. Keren. Saudara-saudara, berkat yang kedua bukan hanya ikan yang melimpah, tapi adalah jala yang tidak koyak. Kalau kamu nabung, celangannya bolong, plung keluar lagi, plung keluar lagi. Begitu mau dipecah, isinya apa? Kosong. Saya tahu jemaat JKI Puri Marina suka nabung, tapi tabungan itu untuk apa? Kalau hanya untuk nembel kebocoran, janganlah. Yang nembel itu Tuhan loh, supaya enggak bocor. Ya, enggak ada apa-apa ban bocor. Saya pernah loh ngalami ban bocor sehari 3 kali. Aneh kan? Extraordinary, tapi ini ngisor Bapak Ibu. Hari ini enggak sih. Sekali aja pengalaman kayak gitu. Intimidasi, namanya intimidasi. Dulu saya tanya, aku duwe dosa apa? Aku salah apa kok sampai kayak gini? Hari ini saya melihat kebaikan Tuhan. Oke, sudah selesai. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Dalam 10 hari ini, saya tiba-tiba digerakkan Tuhan aja. Semula saya enggak menyadarinya sih. Saya ngomong sama istri saya kepingin besuk jemaat di sini, namanya Ana. Saya sering setiap minggu ketemu, 2 tahun. Rumahnya dekat dengan saya tinggal di Gerahatma perumahan. Saya tetangganya Pak Peter. Ya, kalau saudara dolan ke Pak Peter, jangan lupa mampir ke rumah saya ya. Saudara, Mbak Ana itu kalau saudara masuk ke Gerahatma, nah orang Gerahatma pasti tahu ya, kan ada pintu gerbang. Maju dikit, belok kanan, lewat turunan itu, masuk, saya dikasih tahu, jarang ada rumah di sana, tapi ada rumah beberapa. Rumahnya itu ya rumah dari petani-petani yang menggarap sawah di sana. Nah, pertama saya nggak bisa ketemu karena dia tidak ada di rumah, nggak janjian. Oh, karena saya masuk dan tidak tahu arahnya, ya. Saya ada videonya sih dikasih supaya bisa sampai ke rumahnya. Saudara tahu, hari Jumat sore, sebetulnya sudah menjelang malam, saya memaksa diri untuk pergi. Dan akhirnya memang sampai di tempat gelap. Ya. Tapi minggu sebelumnya, minggu yang lalu saya sempat mendengar cerita dan bagaimana dia bercerita tentang kebaikan Tuhan. Itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya ceritakan ini. Mbak Ana tidak ada di sini, dia di atas. Nanti aja, ya saya tak ceritawi dulu.
karena nggak enak kalau dia ada di sini. Ya, saya mau tunjukkan foto. Saya datang ke rumahnya naik motor karena nggak mungkin naik mobil. Lalu saya meniti jalan yang banyak semak belukar. Ya, lalu nggak bisa menemukan. Lalu saya tanya di situ, hari sudah gelap, Pak Karjo kenal ini. Oh, itu yang bawa anak kecil. Iya. Lalu dia antar saya, seperti kalau saya pergi ke desa, padahal ini nggak di desa, ini di kota nih. Pergi ke arah tempat dia tinggal. Nah, sampai di tempat dia tinggal, walaupun saya sudah janjian sore, ternyata dia belum pulang. Iya. Nah, saya foto rumah ini. Rumah ini, saya tanya, betul ini rumahmu? Dia bilang betul. Nah, karena sudah gelap, gak ada lampu. Jadi jangan bayangan ini ada PLN ya, gak ada PLN. Dan dia tinggal di sini. Jadi kalau malam dia pakainya adalah lampu emergency yang pakai baterai di charge. 2 hari sekali dia titipkan sama Pak D yang ada listrik di rumahnya. Dekat situ di pinggiran, lalu setelah itu dia bawa lagi. Saudara, nah sudah saya foto, dia bilang, ini habis hujan becek. Jadi sandal saya penuh lumpur, motor saya juga begitu, dan saya bilang nanti deh saya mau teleponan aja, begitu. Nah ketika saya pulang, ketemulah dengan dia di jalan, dengan satu mbah, namanya Mbah siapa ya? Mbah Rondia, ya. Dia teman-temannya bukan anak-anak Tuhan, tapi orang-orang baik, ya. Dan dia bersyukur karena ditemukan dengan orang-orang baik. Saya ngomong-ngomong sebentar, dan kemudian saya pulang. Saya membersihkan diri, dan kemudian, jadi maaf ya, saya belum sempat masuk ke dalamnya. Tapi saya sudah bisa membayangkan sih, betapa hidupnya sangat minim. Nah, dia cerita kepada saya, tahun 2010, ketika dia umur 15, dia merantau ke Semarang. Orang tuanya di Batang, keluarga yang gak mampu, dia bilang begitu. Dia cari kerjaan di usia 15 dan ikut omnya di Semarang Indah. Kemudian selama 4 tahun dia putus, kemudian ikut satu keluarga Kristen di Tanah Mas, 4 tahun juga. Dan di tahun yang terakhir itu, dia diajak pergi gereja sama majikannya untuk menemani anaknya yang pentas di gereja. Majikannya bilang, enggak apa-apa ya, kamu nemeni anak gitu, untuk ke gereja. Ya enggak apa-apa. Dan waktu di gereja itu dia dengar khotbah. Nah, waktu dengar khotbah, ikut kebaktian, hatinya dijamah. Dia bilang seperti rasanya sengkring gitu, dicubit. Nah, setelah itulah dia itu bertanya-tanya di dalam hati tentang apa maknanya ini. Lalu malam-malam dia mimpi didatangi Tuhan Yesus. Ya wes, kalau sudah didatangi Tuhan Yesus wes enggak bisa apa-apa. Ya. Dia cerita sama Pak D-nya, Pak D, saya tuh kok mimpi didatangi Tuhan Yesus. Itu apa maknanya? Lalu Pak D-nya bilang, Pak D-nya bukan orang Kristen. Pak D-nya bilang, ya gini aja, kamu cari tahu. Ya, nah dia ingat dari majikannya dia dapat Alkitab, disuruh baca-baca. Nah dia baca-baca. Saudara-saudara, Pak D-nya orang baik. Ya, dia enggak menentang soal pengalaman itu. Bahkan dia bilang gini, kalau memang itu jalan yang Tuhan tunjukkan kepadamu, enggak apa-apa, ya ikuti aja. Begitu saudara-saudara. Dan satu hari dia bilang sama Pak D-nya, aku memutuskan mau ikut Yesus. Saudara tahu, tahun 2022 akhir hari Natal, Anna
sebelum Natalan di sini, dia diantar Pak D-nya cari gereja di sekitar sini. Dan kemudian dia berhenti di sini, dan seingat yang dia ceritakan, dia Natalan di sini. Betul ya Pak Vincent kalau masih ingat. Nah, kemudian tahun 2023 itu, ya, awal itu dia datang ke gereja beribadah di sini. Sebelumnya antara menerima Yesus, karena itu masa Covid, antara masa menerima Yesus sampai dia ketemu gereja ini, dia selalu ikut online, cari ibadah, dan dia pergi ke warnet untuk bisa ikut ibadah online. Ya, saya nggak sempat tanya ibadah online-nya gereja mana. Saudara-saudara, yang penting dia akhirnya menerima Tuhan Yesus. Ya, saya tanya sih sudah dibaptis belum? Nunggu katanya Pak Vincent, nanti ada baptisan dia pasti ikut. Ya, nah teman-teman, ya saudara, dia kebaktian di sini dan satu hari dia menyadari dirinya hamil. Nah ini hal yang mungkin menjadi kesaksian yang waktu yang dibawa ya. Dia punya pacar, ya mungkin terbujuk rayu atau bagaimana, ya melakukan hubungan suami istri dan kemudian hamil. Dan ketika hamil, dia ngomong kan sama pacarnya untuk menikah, tapi ternyata pacarnya meninggalkan dia. Begitu tahu hamil, meninggalkan. Jadi dia seorang ibu yang datang ke sini waktu itu dalam keadaan hamil yang dia semula tidak menyadarinya. Jadi selama dia hamil nggak pernah pergi dokter, nggak pernah kontrol dokter. Ya, satu hari dia merasa sakit-sakit dan harus melahirkan ya. Dan kemudian cari bidan. Pak Vincent sudah ngomong sama Pak D katanya, nanti gereja akan membayar. Tapi nggak ada bidan yang mau melahirkan dia. Karena apa? Karena identitasnya nggak ada. Nah identitasnya nggak ada kenapa? Karena sejak terima Yesus dan keluarganya tahu, langsung diputus hubungan. Dan dia nggak bisa minta KTP dari keluarganya, kan harus dari desa asalnya. Sampai hari ini nggak punya KTP, nggak bisa kerja. Saudara-saudara, karena selalu dicurigai gimana nanti ini ada masalah, ya kan? Ada apa-apa, ya nggak punya identitas, saudara. Dan dia selama ini tinggal di sini, dan disinilah dia melahirkan sendiri. Bisa bayangkan dalam kegelapan malam, dia bilang jam 10 malam. Karena semua bidan yang dihubungi nggak mau menolong. Ini piye ceritanya ya? Kok ada ya? Hanya gara-gara KTP orang nggak mau menolong. Padahal gereja sudah bilang mau bayar. Pak D bilang mau bayar. Sedih Bapak Ibu. Dan dia ngomong sama Pak D, sudah Pak D nggak apa-apa, saya pulang aja. Ya, pasti nanti Tuhan Yesus akan menolong saya dalam proses kelahiran. Saudara, tengah malam jam 10 itu mulai sakit-sakit, akhirnya dia melahirkan di sini. Ya, di tengah kesakitan yang luar biasa sendiri. Dia bilang, dia nyanyi lagu sih waktu itu, waktu kesakitan, sebelum Daniel lahir. Lagunya ini. Sebentar teman-teman, saudara. Bersamamu, oh ya, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Dia bilang saat kesakitan dia nyanyi seperti itu. Saudara-saudara, dan akhirnya Daniel lahir. Nah waktu Daniel lahir, dia angkat dan dia peluk. Dia angkat, sendirian Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu khotbah hari Natal yang tahun lalu ya Pak Vincent. Saya bilang, Yesus lahir di kandang. Apa ada di antara kamu yang lahir di kandang? Pak Vincent nyaut dari tempat duduknya di situ.
Daniel Pak, Daniel. Ya ampun, tuh cerita nggak bagus. Tak pikir Tuhan Yesus itu sudah paling tidak enak kan di kandang. Saudara-saudara, istri saya sampai komentar, karena waktu dia cerita tuh juga saya loudspeaker. Istri saya mendengarkan. Saya bilang, kayak Tuhan Yesus, Pak Vincent. Tapi istri saya malah nyauti, ya tapi kan Ibu Maria masih ada Yusuf. Lah ini siapa yang nunggu Yusufnya? Nggak ada. Dewean. Hah? Sempat gelundung. Ibu-ibu bisa bayangin nggak ngelahirin sendiri tanpa bantuan orang lain. Setelah lahir Daniel digendong gini, katanya tangannya Daniel tuh masih baby orok ya, baby. Ini dia pakai kalung, leontinnya salib. Daniel pegang itu. Iya. Begitu nyanyinya dia selesai, Daniel lepaskan. Luar biasa. Saudara-saudara, lalu dia telepon Pak D-nya yang tidak jauh, Pak D sudah lahir. Tolong saya bawain air. Dari luar loh Bapak Ibu. Bawain air untuk membersihkan. Jadi dia potong-potong sendiri pakai gunting-gunting sendiri. Itu steril apa enggak ngerti Bapak Ibu. Tapi kamu ngerti kan bahwa justru disinilah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kalau hari ini kamu dalam keadaan baik, meskipun kamu menganggap tidak baik, saya kasih tahu ada yang lebih tidak baik menurut ukuran manusia. Ini terjadi loh di kota Semarang. Saya ingat, saya dulu tuh waktu kerja di misi, ya, saya ke Kalimantan, ke Sulawesi, saya keluar masuk desa, saya melihat kesusahan benar, tapi nggak pernah loh yang saya lihat seperti yang di sini di Semarang. Ketika saya ajak istri saya bilang, kalau kamu ngajak saya, kamu harus tanggung jawab ya. Kalau saya nggak bisa tahan. Dia bilang saya nggak bisa tahan dengan orang yang susah. Iyalah. Dan dia ada 2 tahun di sini. Saya seolah-olah biasa saja. Saya kenal salaman, iya. Saya bahkan setelah dia lahiran, saya bantu beberapa bulan untuk uang susu. Tapi setelah itu lewat. Baru tiba-tiba 10 hari yang lalu saya digerakkan aja. Dan ketika istri saya tahu bahwa dia tinggal di sini, istri saya langsung bilang, beritahu dia, cari kos-kosan, jangan tinggal di situ lagi. Nanti kalau orang tolak karena nggak punya KTP, pakai KTP saya yang jamin. Kayak gitu Bapak, Ibu. Kenapa tinggal di sini? Ini sawah loh Bapak Ibu. Tengah-tengah sawah, indil-indil itu kalau nggak ada lampu, adanya kilat itu kayak, ya dia bilang, waduh, ya kadang bisa takut juga, ya kilat dari Tuhan. Wah. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu dia ceritakan beberapa waktu yang lalu kejadian, dia digedor-gedor. Lihat di tengah sawah kok ya ada yang gedor-gedor. Teriak-teriak, ayo keluar. Ya, dia kan ketakutan, sendirian sama Daniel. Lalu orangnya itu memalsukan suaranya, kan nggak tahu motifnya apa, nggak kenal lagi. Ya, kalau suaranya dia kenal, ya mungkin dia merespon, tapi dia nggak berani. Malah dia bilang, kalau kamu nggak keluar tak bunuh kamu. Bayangin Bapak Ibu, ini siapa orang? Nggak ngomongnya seperti itu. Dan kamu tahu kan kalau rumah seperti ini ditendang juga buka Bapak Ibu. Tuhan bilang sama dia, jangan takut, aku menyertai kamu. Satu cerita yang kelewatan, waktu Daniel umur 2 tahun, di dalam gendongannya, dia lagi seperti blank, kosong,
karena kalut, karena depresi. Dia jalan di Geraha Padma kan ada rel kereta api. Dia jalan dan kemudian tahu dia duduk di rel kereta api bersama Daniel. Orang kalau tertekan hebat, itu bisa gitu Bapak Ibu. Dia tidak ngomong mau bunuh diri, tidak. Dia hanya ngomong saya kalut, saya stres, depresi, blank. Duduk di situ dan kereta api mau lewat. Dan ini kisahnya. Yesus ngomong lagi, jangan takut, aku menyertai kamu. Dan tiba-tiba ada tangan yang menarik dia menjauh dari rel kereta api. Begitu dia mundur, kereta api lewat. Dia kaget. Selamat dia. Dan satu kalimat yang dia selalu ulang-ulang dalam kesaksiannya kepada kami. Tuhan selalu menyertai saya. Oh ini, yuk masuk. Daniel di atas. Ya, tepuk tangan buat Ana, maju aja ke depan, gak apa-apa. Saya mau memperkenalkan. Ya, ini yang tadi saya ceritakan. Ya, Ana, tadi ceritamu tentang kamu yang kemarin sudah saya ceritakan ke jemaat dan itu jadi berkat. Sebetulnya sebelum jadi berkat buat mereka, aku diberkati. Karena aku melihat kekayaan Tuhan ada dalam hidup. Maaf ya. Saya kira dia lebih kaya dari saya. Karena keberaniannya, imannya, perjalanan hidupnya nggak akan tahan. Dia tahan. Istri saya bilang, orang mungkin bilang, kok segitunya dia? Tapi dia jawab, kok segitunya Tuhan bagi dia? Hebat, luar biasa. Ada sesuatu enggak yang kamu mau sampaikan? Pesan yang Tuhan berikan mungkin untuk jemaat di dalam kesulitan, dalam situasi hal yang kamu alami, apa yang kamu mau pesankan? Boleh. Dia bilang enggak bisa ngomong di depan jemaat, makanya saya tadi menggantikan. Saya sudah minta sih, dan ini juga saya sudah minta izin sih, ya. Jadi ini bukan eksploitasi Bapak Ibu, tapi saya mau kesaksian imannya yang luar biasa. Boleh ngomong, silakan. Apa pernyataan imanmu yang kamu sering ungkapkan terkait dengan kondisimu? Tuhan baik ya. Pemeliharaan Tuhan bagaimana? Tuhan itu sungguh luar biasa. Bagi saya itu sungguh luar biasa. Walaupun dalam keadaan saya saat ini sekarang, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu ada buat saya, dan itu saya sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Di saat saya putus asa, saya terpuruk, Tuhan selalu setia. Saya kurang peka, tapi setelah Tuhan menggerakkan saya, Tuhan mengajari saya juga. Pesan Tuhan kepadamu yang sering kamu ulang adalah jangan takut, aku menyertaimu. Tuhan selalu bilang jangan pernah takut, Tuhan selalu ada bersama kamu. Tuhan melindungi kamu, Tuhan menjaga kamu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Dan dalam kondisi saya yang sekarang, saya juga belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri untuk saya. Karena sebelum itu saya bisa dibilang saya
tidak pernah bersyukur atas apa yang saya dapat, atas apa yang Tuhan beri untuk saya. Tapi melalui perjalanan ini saya juga belajar untuk bersyukur atas apa yang Tuhan beri untuk saya, dan juga Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan Tuhan itu, selama saya mengikut Tuhan Yesus, saya merasakan apa itu damai sejahtera. Dan selama hidup saya belum pernah merasakan yang namanya damai sejahtera. Tapi setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya merasakan apa itu namanya damai sejahtera. Karena semua itu tidak bisa dibeli dengan apapun, apalagi dengan uang. Semua saya dapatkan dari Tuhan. Dan ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Maaf ya kalau saya ngomong dari sisi saya, sebagai manusia, saya itu melihat dia itu kurang secara ekonomi, keuangan. Tapi kalimat yang saya ucapkan ini, dia enggak pernah ngomong. Dia selalu Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Saya enggak pernah kekurangan. Luar biasa. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Betul ya? Kamu enggak pernah kekurangan ya? Ya. Terakhir, kamu mau ngomong apa? Bebas. Ya, 1-2 kalimat. Selama mengikut Tuhan Yesus yang buat saya itu jangan pernah takut dengan apapun. Jangan pernah takut dengan bahaya, jangan pernah takut dengan kesulitan yang sedang dialami. Semuanya pasti Tuhan bantu, semuanya pasti beri jalan. Semuanya pasti Tuhan sediakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin, amin. Terima kasih ya buat kesaksiannya, Tuhan memberkati. Ya, silakan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyanyikan Bersamamu Bapa. Lagunya Ana. Jika hari ini engkau kekurangan persediaan, percayalah Dia sudah menyediakan. Jika engkau bergumul dengan sesuatu yang kau harapkan dan belum datang persediaan itu yang kau harapkan, percayalah Tuhan menyediakan. Engkau dibaringkan di atas persediaan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kasih-Mu
bagi Tuhan. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu. Kami melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat hidup seorang bernama Ana. Di tempat yang paling rendah, Engkau menyatakan pemeliharaan-Mu dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu. Aku percaya semua kami yang ada di sini adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Engkau juga terus-menerus berkata dan mengingatkan kami, jangan takut sebab aku menyertai kamu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya bahwa semua yang ada di tempat ini, semua yang mendengar firman Tuhan ini akan dikuatkan, dibangkitkan di dalam iman pengharapan bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan memelihara. Tuhan gembala kami yang baik membaringkan kami di padang rumput, di atas ketersediaan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini menikmati hari-hari kami dengan ketersediaan Tuhan. Berkat-Mu menyertai semua kami yang ada di sini. Melimpah, melimpah, melimpah. Jemaat, angkat tangan-Mu. Sementara engkau mengangkat tanganmu, kau memandang kepada Yesus. Ingatlah, Ia sudah menyerahkan nyawanya. Semuanya sudah selesai, sudah disediakan. Ingatlah, engkau hanya mendengar perkataan Yesus saja untuk bisa menikmati ketersediaan. Lakukan apa yang Yesus katakan. Pegang janji firman Tuhan. Dan biarlah engkau pulang dari tempat ini membawa segala berkat yang terbaik dari Bapa. Diteguhkan dan tidak akan digoncangkan oleh apapun juga. Kebaikan, kesetiaan, kemurahan Yesus Kristus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu menikmati berkat Tuhan. Dan semua kita berkata bersama, amin. Selalu bersyukur